Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku yang saleh dan salehah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Untuk kelas anak, ada teman yang tidak hadir? Baik, untuk lebih bersemangat kita dalam belajar, kita mulai dulu dengan berselawat. Kita berselawat bersama. Mulai. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita berdoa. Sa'id. Siap. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang sempurna. Amin. Kenapa di setiap kegiatan kita harus memulai dengan berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam setiap kegiatan kita. Hari ini kita akan belajar huruf hijaiyah, bersambung dan makharijul huruf. Nah, apa tujuan daripada pembelajaran kita? Pertama, dapat mengenal huruf hijaiyah bersambung dengan benar. Kedua, dapat memahami konsep makharijul huruf secara sederhana. Tiga, dapat membaca kata-kata sederhana yang menggunakan huruf hijaiyah bersambung. Keempat, dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah. Jadi sebentar saya akan bagi kelompok, masing-masing kelompok diberikan suatu masalah yang akan diselesaikan, dan saya akan membagikan kartu yang berisikan tulisan huruf hijaiyah bersambung, kemudian disambung menjadi sebuah kalimat. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau bertanya dulu. Apakah kalian sering melihat di masjid ada tulisan Arab? Bagaimana bentuknya? Ya, bersambung. Jadi sering kita dapatkan di masjid ada tulisan Arab yang di dalamnya itu adalah huruf hijaiyah bersambung. Hijaiyah bersambung. Nah, apa kira-kira yang terjadi apabila kita tidak mengetahui atau tidak mengenal huruf hijaiyah bersambung? Apakah bisa membaca Al-Quran atau tidak? Ya, tentu tidak. Makanya kita harus mengenal huruf hijaiyah bersambung dan makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Nah, kita lanjut. Hijaiyah bersambung. Huruf hijaiyah bersambung adalah huruf yang ditulis secara bersambung. Nah, huruf
hijaiyah bersambung ini ada dua macam ya. Ada huruf hijaiyah yang bisa bersambung dengan huruf sebelumnya, dan ada juga huruf hijaiyah yang tidak bisa bersambung dengan huruf setelahnya. Nah, contoh huruf hijaiyah yang bisa bersambung dengan huruf sebelumnya. Contohnya huruf ba adalah huruf hijaiyah yang bisa bersambung dengan huruf sebelumnya. Bagaimana bentuknya kalau huruf ba ini berada di awal kata? Contohnya seperti ini ya, huruf ba. Kalau dia berada di awal kalimat, maka bentuknya seperti ini. Jadi pada awal. Kalau di tengah, misalnya dia huruf ba ini berada di tengah, kira-kira bagaimana bentuknya? Siapa yang bisa? Kalau berada di akhir kata bagaimana? Siapa yang tahu? Tuh. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Kalau di akhir kata seperti ini, bentuknya seperti ini. Ini adalah contoh huruf yang bisa bersambung dengan huruf sebelumnya. Kemudian bentuk yang kedua, huruf hijaiyah yang tidak bisa bersambung dengan huruf setelahnya. Ada berapa hurufnya? Ada 6 huruf. Huruf apa? Pertama, alif. Dua, apa lagi? Yang tidak bisa bersambung dengan setelahnya. Huruf dal. Yang tidak bisa bersambung dengan huruf sesudahnya. Di tabel kedua, coba. Dal ya, huruf dal. Ini dal dan ada huruf dal. 6 huruf ini adalah huruf yang tidak bisa bersambung dengan huruf setelahnya. Contohnya, huruf alif. Nah, misalnya akulu, tulisan akulu. Ini huruf alif. Ini huruf alif tidak bisa bersambung dengan huruf ain. Aku. Apalagi huruf dal. Contohnya huruf dal. Huruf dal. Ini tidak bisa bersambung dengan huruf ba di depannya. Ya. Baik, ada yang mau bertanya tentang huruf hijaiyah? Kita lanjut ke materi makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Pertama, al-jauh. Al-jauh itu apa? Makharijul huruf ini terbagi menjadi 5 macam. Huruf hijaiyah yang keluar dari roda mulut. Al-hal. Ya, huruf-huruf hijaiyah yang keluar dari tenggorokan. Kemudian al-faisyul. Ya, huruf-huruf hijaiyah yang keluar dari rongga atau pangkal hidung. Nah, al-jauh. Contoh hurufnya yang keluar dari mulut seperti wawu. Apalagi? Ya. Itu termasuk huruf al-jauh. Kemudian al-hal, tenggorokan seperti ain, bain. Itu tenggorokan. Kalau al-lisan, hurufnya seperti mim, waw. Ada yang mau bertanya? Sudah paham? Baik, sudah paham. Sebelum saya memberikan tugas, pertama sebentar saya kasih tugas kelompok.
dikerjakan secara kelompok. Kemudian sebentar ada tes tertulis, saya bagikan per satu lembar satu orang 5 nomor, itu dikerjakan. Membacakan sebuah cerita seorang yang belum mampu membaca Al-Quran. Dalam cerita ini adalah atas nama Andi, pembaca Al-Quran pemula. Andi adalah anak yang sangat semangat belajar agama. Setiap hari ia selalu ikut mengaji di masjid dekat rumahnya, ya. Namun ada satu hal yang membuat sedikit bingung. Apa kira-kira yang buat dia bingung? Saat membaca Al-Quran, Andi seringkali terhenti pada huruf-huruf yang terlihat aneh dan menyambung. Nah, Pak Ustaz, kenapa huruf hijaiyah ini bentuknya beda dengan yang lain? Jadi Andi bertanya kepada Pak Ustaz. Huruf yang menyambung dengan huruf di sebelumnya, jadi cara membacanya pun sedikit berbeda. Ya, kalau ada huruf yang menyambung dengan huruf sebelumnya. Karena Andi ini sering meminta agar Ustaz untuk membacakannya sebagai contoh, ya, sehingga sampai Andi mampu untuk membaca Al-Quran. Selanjutnya, apa penyebabnya Andi? Saya bertanya dulu. Apa penyebabnya Andi sampai belum bisa membaca Al-Quran dengan baik? Selanjutnya, saya akan bagikan tugas kelompok masing-masing. Saya bentuk tiap kelompok, kembali ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Pertama, menyambung huruf hijaiyah. Kedua, mengisi karena belum mengenal huruf hijaiyah. Nah, kira-kira kalau kalian berada di posisi seperti Andi, apa yang kalian lakukan? Nah, belajar sama orang yang pintar membaca Al-Quran. Seperti sama Pak Ustaz atau sama Ustazah. Pertanyaan yang ada di dalam kotak. Jadi harus kerjasama. Kelompok harus kerjasama. Silakan dikerjakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing kelompok, ya. Harus kerjasama kelompok. Double tipnya dibuka kemudian ditempel. Baik, saya kasih waktu paling lama 5 menit. Ayo kerjasama kelompoknya. Kelompok yang lain silakan diperhatikan. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah sudah benar atau belum? Apakah sudah betul? Ya, betul. Coba kelompok 1 bacakan. Qul a'udzu birabbin nas. Ayat keberapa? Ayat ke-1. Surah apa? Surah An-Nas. Silakan duduk. Kelompok 2, silakan. Kelompok yang lain silakan diperhatikan. Silakan diperhatikan. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah sudah betul atau masih ada yang perlu diperbaiki? Tugas selanjutnya adalah tugas individu atau perorangan.
tugas kelompok dan tugas individu, maka pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, saya minta kepada ketua kelasnya untuk berdiri di depan memimpin doa. Tapi sebelum